Damai sekali. Sekarang saatnya kita masuk klinik Ramadan bersama Habib Jafar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib Jafar. Assalamualaikum, Beb. Nah ini udah ada teman-teman kita juga wanita-wanita cantik yang nanti mungkin Masya akan Allah. bertanya juga Bib seputar Iya. tema. Mungkin Habib ada yang suka? Suka itu menasehati. Suka menasehati. Iya. Jangan salah sangka. Suka begitu ya karena pikiran-pikiran orang itu ya, Bib ya? Yang nggak boleh itu suka menyakiti. Ya. Itu Menasehati dia. mau boleh. Bagus. Kan sehat. Tema kita hari ini adalah manfaat dan mudorot bermain sosmed sosial. Oke, manfaat itu artinya sesuatu yang baik. Baik, betul. Mudorot, Desta tahu banget. Ah, pasti. Desta tahu Kenapa banget. saya, Beb? Iya sih. Mudorot Oke. itu artinya sesuatu yang negatif. Iya, dari sebelumnya media kita sosial. mau tahu dulu hukum, sebetulnya hukum main sosmed menurut pandangan Islam sendiri gimana? Dia dibayar pada Amanda, Ya. Solehah, sama Mbak Dia, tahu juga gitu ya. Sebenarnya media sosial itu kan media ya. Ya, Maka hukumnya tergantung kepada niat dan tujuan penggunaan media itu. Ya. Sebagaimana pisau gitu, ketika digunakan oleh seorang ibu rumah tangga di dapur untuk memasak, maka pisau itu menjadi alat yang baik. ya, Kalau digunakan untuk melukai orang lain tentu itu berdosa. Begitu juga sosial media. Sosial media itu tergantung penggunaannya. Untuk bersilaturahmi, bersosialitas. Kalau untuk silaturahmi tentu itu Bagus. berpahala. Kalau untuk memecah belah tentu itu berdosa. Ya. Tapi memang karakter utama media sosial, namanya aja media sosial. Ya. Seharusnya media untuk kita bersosialisasi. Ya. Dengan yang tidak mungkin kita bersosialisasi secara langsung. Ya. Makanya aneh kalau ada orang janjian ketemuan untuk bukber, kemudian dia sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Iya. itu dia. Jadi kadang media sosial itu mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Ya, Itu problem kita. Dan media sosial itu kan untuk silaturahmi ya. Misalnya 2 tahun lalu kita nggak bisa mudik, tapi kita harus silaturahmi ke keluarga kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita. Maka media sosial efektif untuk digunakan. Karena silaturahmi itu, silah itu hubungan, rahim itu cinta. Yang terpenting tersambungnya cinta. Melalui doa, dan kalau bisa melalui media sosial, why not gitu. Tapi kan sering justru media sosial ini menjadi sebab kita terpecah. Yang mainan namanya itu netizen yang seperti jin. Betul. Kelakuannya. Jin itu. Banyak kan? Ya. Lo pasti relate banget dengan orang yang ketika di depan lo itu baik-baik aja gitu. Iya, Wih, pas di medsos. Wah, mati. nyindir-nyindir. Bener. Dan bodohnya ada yang bilang ke gue, tapi kan gue pakai akun anonim, Bib. Mohon maaf, akun anonim memangnya nggak bisa kedetek sama Allah gitu. Kan bisa kedetek juga gitu. Oke, nggak kedetek sama manusia, tapi kan yang paling bahaya itu ketika dilihat sama Allah gitu kan. Jadi tergantung lah, kembali lagi ke penggunaannya gimana dalam bermedia Nih, sosial. kalau pakai sosial media, Mbak Dia pakai kan? Ya mau nggak mau kan untuk kerjaan semua harus diposting, jadi ya pakai. Ya. Ya. Tapi punya fake account nggak buat nyinyirin orang gitu? Nggak ada. Kerjaan. Dan bukan saya banget itu. Ya, itu saya. Ketahuan berarti ternyata kalau Saya udah saya kalau hapus. nyinyir berarti dia nih. Ya, itu sudah saya hapus. Komen-komennya udah saya hapus, tapi akunnya masih ada. Kalau mau dipakai lagi. Iya. Tapi ada juga yang buat cuman ngepo-ngepoin, kepo-kepo aja gitu, cuma lihat-lihat doang gitu. Tapi asal nggak Kalau kepo, dosa nggak Pak Ustadz? kepo nggak apa-apa Nah, dong. kepo itu tergantung kepo apa. Kepo Kalau cowok. kepo kebaikan, ya tentu nggak apa-apa. Kalau keponya untuk mencari-cari kesalahan orang lain itu dilarang dalam suratul Hujurat ayat 12. Wala tajassasu, jangan kalian memata-matai orang lain dengan basisnya prasangka. Prasangka. Tuh. Nyangka, nggak ada bukti, kemudian memata-matai itu dilarang. Dan sebenarnya ya, punya fake account itu dilarang dalam Islam. Lu saya hapus. Karena gini kan ya, kata Nabi itu bahwa kullukum ra'in. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Akan dimintai pertanggungjawaban. Semua yang kita post di media sosial akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita ini di mata Nabi itu pemimpin. Di mata Allah juga khalifah. Ngapain gitu? Udah baik-baik dikasih nama, dikasih identitas sama Allah sama Nabi sebagai pemimpin. Ngapain justru jadi anonim gitu. Betul juga ya. Nah, tapi kadang-kadang suka orang itu
sosial media buat curhat, nyindir-nyindir gitu. Kalau nyindir-nyindir gitu dosa nggak? Ya iya dong. Salah Mbak dong. Dia. Ya Tapi kan itu curahan hati ya. Curahan hati. Mungkin kayak diary biasanya. Kayak diary. Tapi emang kan kita harus filter ya curhatan kita. Karena ingat Iya, benar-benar. kata Sinali, gua nih udah merasakan semua kepahitan hidup dan paling pahit itu adalah berharap kepada manusia. Betul. Betul. Ketika lo curhat di media sosial, lo akan berhadapan dengan orang-orang yang random banget gitu. Bener. Yang iya. tidak semuanya care sama lo gitu. Sekarang kalau orang ketika payahnya lo tidak bisa curhat ke orang dekat lo dan berharap orang jauh lo mengerti lo itu menurut gua aneh sih. Aneh, iya. Iya, bener-bener. Jadi ya, iya kan. Enggak, saya cerita karena teman saya pernah kayak gitu, tapi teman saya nasihatin, tapi dia akhirnya mau. Mau. Akhirnya mau. Saya bilang, kamu tuh maksudnya apa gitu kan? Ini sosial media itu sebenarnya buat kita fun ya kan? Iya. Kita buat happy-happy, buat ya kayak gitu. Tapi bukan buat curhat sama Tuhan segitu. Benar. Itu betul. Halo apa? Oh, enggak. Nggak tahu nih mereka berdua nih. Bukan orang film, bukan orang film, bukan orang artis, bukan. Teman saya. Tapi dia baru gini sadar. dia. Kalau menurut saya dia ya. Apa urusannya lu ngomong apa? Nggak ada dasarnya Ya, lu ada, ngomong gue gitu. ngerti dikit. Saya potong sebentar, Bib. Nih jadi Ramadan kali ini di tim Tonight Show sudah menyebar agen-agen kejalanan di Jakarta. Dan kali ini target kita adalah mencari orang-orang yang memiliki kejujuran. Nah, seperti apa sih Ini dia. tayangannya? Duit Bapak bukan Pak jatuh? Oh iya, tadi Duit Bapak ya? Bentar. Oh, duit saya Pak, tetep Pak. Maaf ya Pak ya. Pak, aduh, Pak, ada uang jatuh, uang Bapak bukan? Ada uang jatuh, uang Bapak bukan? Uang Bapak? Jatuh di sini sih. Jatuh di sini. Kenapa Pak? dari orang belanja kali lupa kembaliin. Oh. Saya cari-cari lah. Oh ada ini. Ada ya, bukan berarti ya? Berarti uang saya. Bapak jualan apa aja ini? Ini belewap, jambu, mangga gedong. Oh, udah dari tadi. Kemarin habis puasa 2 hari kecolongan di sini. Bapak tinggal di sini buahnya? Dia tinggal di sini dalam. Oh. Itu kunci, Ah. dobrak pintunya sama pabriknya. Aduh ya Allah. Bapak makasih Pak ya. Pak, ini tuh kayaknya bukan uang saya deh Pak. Kayaknya ini bukan uang saya deh. Bukan uang Bapak. Jadi saya mah ada tapi ini. Berarti bukan uang Bapak ini? Bukan lah. Bener ya? Iya. Oh, yaudah kalau gitu saya beli aja kali ya Pak ya. Saya beli aja deh Pak. Jawa. Berapaan? Jambu berapaan? Jambu sekilo 15. Sekilo 15. Yaudah boleh deh. Sekilo 15. Dah, Bapak kemarin pas kemalingan gimana ceritanya? Saya kan datang kemari pagi-pagi. Ah, Begitu saya datang pagi-pagi lah, udah kan udah kagak ada barang satu. berapa kilo itu Pak? 45 kilo jambunya. Waduh, 45 kilo jambunya aja. 45 kilo. Iya. Oh gitu. Terus gimana dong Pak itu? Oh, Bukan milik kita udah harus milik yang aku. iya ya Pak ya. Pasrah aja udah lah. Karena Bapak udah jujur sama saya, Bapak udah baik hati sama saya, udah mau ngakui kalau itu bukan uang Bapak ya Pak ya. Iya. Ini saya ada rezeki 1 juta rupiah untuk Bapak. Ini saya dari tim Tonight Show Net TV ya Pak. Ini untuk Bapak ya Pak. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak. Terus jadi tempat orang yang baik dan jujur ya Pak ya, kepada siapapun ya Pak. Karena lagi masa-masa kayak gini susah orang jujur Pak, kayak Bapak. Iya, makasih banyak ya Pak ya. Ini Pak ya, saya ambil ya. Pak. Assalamualaikum Pak, makasih Pak. Itu buah yang dibawa itu nilai 2 juta, Pak. Jadi dia... Tapi sebenarnya ada pelajaran penting Iya. dari video itu.
ini juga kaitannya dengan media sosial ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kabar kepada kalian, cek dan recheck dulu. Ya. Jangan tiba-tiba dipercaya, apalagi disebarkan. Yang dicek itu 3B. Pertama benar, yang kedua baik atau tidak, yang ketiga bermanfaat atau tidak. Baru tuh layak share. Nah, dari Bapak itu kita belajar tentang bahwa kejujuran itu pasti akan berujung keberuntungan dan ketidakjujuran pasti akan berujung kebuntungan. Ya. Artinya mungkin di awal akan terasa pahit seperti obat ya, tapi ujung-ujungnya pasti untung kok. Kayak ginilah, kayak tai lalat di wajah seorang perempuan gitu. Kalau dilihat tai lalatnya doang kayak jelek, Ganggu gitu. ganggu. Tapi ketika dilihat di satu wajah, justru itu yang bikin wajahnya makin manis dan cantik. Nah, kejujuran kalau dilihat sebentar, gue jujur, rugi tuh. Tapi pas dilihat dalam waktu yang panjang, Ya. justru dia dapat keuntungan. Kayak Bapak tadi kan, ketika udah dia ikhlas, jujur, ya udah akhirnya dapat untung justru dari sana. Gitu. Beb, ini ngeliat lampu gini kayak film Aladin ya, Beb ya. Settingannya gini. Lampunya gini lagi. Amanda mungkin mau nanya, tadi belum nanya-nanya nih. Iya. Kayak penasaran banget nih Aku tadi. komen aja deh. Komen Ya, boleh. boleh. Nah, boleh. Aku komen, aku kagum aja sih sama orang-orang yang pasti milih untuk berbuat baik gitu. Karena aku percaya banget kalau kita berbuat baik pasti dibalas sama Tuhan jauh lebih baik lah. Amin. Betul-betul. Kalau lo Des, hal yang paling jujur yang pernah lo lakuin apa? Saya sih mendingan saya yang ditipu daripada saya nipu orang. Bener. Beb, kalau saya sih itu. Mantap. Prinsip saya dari dulu kayak gitu. Mendingan apa lo yang nipu? Iya, kok gue nipu? Mendingan gue ditipu daripada gue nipu. Daripada nipu. Kalau saya tidak akan pernah mengambil duit orang seperser pun dan rezeki orang apalagi gitu. Karena sebenarnya dalam agama nggak ada istilah ditipu. Karena sesuatu yang ditipu ketika lo ikhlasin itu akan jadi amal bagi Ya. lo. Karena kalau kata ibu gua, kalau sendal gua hilang dulu di masjid, kata ibu gua, yang nyuri kan pasti orang yang butuh ya. Ya. Nggak mungkin orang iseng gitu. Pasti dia butuh. Ya udah lo ikhlasin. Tapi itu Karena kan kalau sendal, lo Bib. nggak Itu kan sendal. Kalau duit 10 juta gimana, Bib? sama aja. Berarti. Sama ya? Iya, sandal bagi gua di masa kecil itu nilainya mungkin Iya, sama iya. dengan 10 Benar, juta benar. sekarang. Artinya ketika diikhlasin, walaupun lu gak dapat sendal tapi lu dapat pahala. Tapi kalau gak ikhlas, sendal tetap ya hilang, tapi pahala juga gak dapat, rugi-rugi tuh. Iya, iya, iya. Dulu sendal saya ikhlas, pas duit saya kejar sampai mati tuh ya. Terima kasih Habib Jafar. Terima kasih Habib Jafar. Dia terima kasih Kayak banyak. adem gitu kalau ngobrol sama Sekali lagi Habib Jafar, saksikan ya. terus Janda Kembang selama bulan Ramadan Tiap hari. jam 16.45 di net tentunya. Sukses buat teman-teman dari Janda Kembang. Kembang. Nanti kita balik dalam Internet Show. Nah ya lu saudara lo yang di Kanada. Itu kan yang kakaknya. Adenya? Denada. Ada yang ada di sini berarti. Kalau bapaknya di Manado.